Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuriz dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para alim ulama, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kitab Tuhfatul Murid. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Ibrahim Al-Laqani dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam pemahamannya, diberikan sehat walafiat, diberikan penjagaan, keamanan dan keselamatan murah rizki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qauluhu hayatuhu. Qauluhu, perkataan musannif, hayatuhu, yaitu sifat hayat Allah. Ma'tufun alal wujudi, diatofkan kepada kata wujud yang sebelumnya. Bihadfi harfil illati, dengan membuang huruf illat. Wa ma sana'ahu syarihu, dan apa yang telah membuatnya pensyarah. Khillu ma'nan, yaitu menempati artinya kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wa qad arrafa, dan telah mendefinisikan as-Syaikhu as-Sanusiyu, Syekh Sanusi, al-hayata, pada sifat hayat, bitakrifin, dengan definisi yasmulu, yang mencakup al-hayata al-qadima, sifat hayat yang dahulu, yaitu sifat Allah, wal hadithata, dan yang baru, yaitu sifat makhluk, sifat hayatnya makhluk. Khaitsu qala, sekiranya berkata Syekh As-Sanusi, dialah al-hayat, sifatun, yaitu sifat, tasihhu, yang membenarkan, liman qomat bihi, pada orang yang tetap padanya al-idroka, mengerti sesuatu atau mengetahui sesuatu. Aitasihhu, yaitu sah atau membenarkan, liman, pada orang qomat yang tetap bihi dengannya, ayat tasifa, akan bersifat bisifatil idroki, dengan sifat mendapati atau mengerti sesuatu. Wala yadurruhu, dan tidak membahayakannya al-jam'u, menghimpun, baina hakikataini, antara dua hakikat, mukhtalifaini, yang berbeda-beda, bil qidami, dengan dahulu, wal hudusi, dan yang baru. Li'annahu rasmun, karena itu hanya
tulisan. La haddun bukan satu batasan. Wa arrafa dan mendefinisikan ba'duhum sebagian ulama kulan minha setiap minhuma setiap dari keduanya bitakrifin dengan definisi yakhussuhu yang mengkhususkannya. Fa'arrafa maka mendefinisikan sebagian ulama al-hayat al-qadimata sifat hayat yang maha dahulu biqaulihi dengan perkataannya sifatun azaliyatun yaitu sifat yang azaliyah, sifat yang dahulu yang tidak berpermulaan taktadi yang menuntut sihhatal ilmi benarnya mengetahui atau mengerti sesuatu. Taktadi yaitu yang menuntut sihhatal ittisofi benarnya bersifat bihi dengan ilmu. Wa kama taktadi dan sebagaimana menuntut sihhatal ittisofi benarnya bersifat bil ilmi dengan sifat ilmu. Taktadi menuntut juga sihhatal ittisofi sahnya bersifat bi ghairihi dengan lainnya ilmu. Minas sifatil wajibati dari sifat-sifat yang wajib. Li'annal hayata karena sifat hayat itu tastalzimu li'an la tastalzimu mana tadi wa innama iktasoro hanya saja mencukupkan musannif alal ilmi atas sifat ilmu. Li'annahu syartun karena ilmu itu adalah syarat fi ghairihi pada lainnya wa syartus syarti syartun dan syaratnya syarat adalah merupakan syarat. Wa aqhamma dan menggunakan musannif lafdzata sihhata pada kata sihhata. Li'annal hayata karena sifat hidup itu la tastalzimu tidak mengharuskan al ilma pada sifat mengetahui bil fi'li dengan kenyataannya. Lakinnal ilma tetapi ilmu itu wajibun fi haqqihi ta'ala yaitu wajib bagi hak Allah Ta'ala. Lidalil sabiki karena dalil yang telah lalu. Wa amma fi haqqina adapun pada hak kita faqad yantafi maka terkadang tidak ada al ilmu tidak sifat ilmu ma'a wujudil hayati serta adanya hidup kama fil majnuni seperti orang yang gila. Fa innahu hayyun orang gila itu hidup ma'antifa'il ilmi serta tidak ada ilmu anhu darinya. Wa'arrafa dan mendefinisikan sebagian ulama itu al-hayatal hadithata sifat hayat yang baru biqaulihi dengan perkataannya hiya hayat itu kaifiyatun satu kaifiat atau cara yalzamuha yang menetapkannya qabulul hissi menerima sifat merasa wal harokati dan gerakan al-irodiyati yang dikehendaki. Aradun yaitu sifat yalzamuhu yang mengharuskan padanya qabulul ihsasi menerima sifat merasa wa qabulul harokati dan menerima bergerak al-irodiyati yang dikehendaki. Bikhilafil ittirariyati beda dengan bergerak al-ittirariyati yang sifatnya terpaksa. Kaharokatil hajari seperti geraknya batu biharokatin muharrikatin dengan gerakan yang menggerakkan. Wahayatullahi dan adapun sifat hayat Allah itu lidzatihi adalah karena zatnya sendiri. Laisat biruhin bukan disebabkan ruh. Wahayatuna dan kehidupan kita
laisat lidzatina, bukan karena zat kita, bal bisa babi ruhin, tetapi disebabkan ruh. Wa dalilu wujubil hayati, adapun dalil wajibnya hayat dengan dalil akli. Lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala, antakula, akan kamu katakan, Allahu al-muttasifu, Allah itu bersifat bil kudrati, dengan sifat kudrat, wal irodati, dan sifat irodat, wal ilmi, dan sifat ilmu. Wa kullu man kadzalika, dan setiap orang yang demikian itu, tajibulahul hayatu, maka wajib baginya sifat hidup. Fallahu tajibulahul hayatu, maka Allah itu wajib baginya sifat hidup. Titik. Sifat yang ke-10 dari hitungan sifat wujud yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat hayat. Hayat sendiri itu artinya hidup. Lawannya al-maut, mati. Ulama beda menerangkan tauhid tentang hayat ini. Ada yang mendefinisikan khusus hayat Allah. Di sini didefinisikan dengan ya hayat makhluk, ya hayat Allah itu. Menurut Imam Sanusi, sifat hayat itu sifat yang membenarkan pada siapa saja yang mempunyai sifat mengerti sesuatu. Kalau orang itu mengerti sesuatu, berarti hidup. Bisa mengetahui, bisa bercakap misalnya, bisa punya kehendak, itu hidup. Bisa merasakan. Sebagian ulama mendefinisikan untuk sifat qadimah, sifatun azaliyatun taqtadi sifat sihatal ilmi. Sifat Allah itu sifat yang azali, yang tidak berpermulaan, qaimatun bidzatihi, yang menetap pada zat Allah, yang membenarkan bahwa Allah itu bersifat ilmu, kudrat, irodat, kalam, dan sama. Sihatal ilmu dan kudrat, irodat, kalam, sama. Karena Allah itu berkuasa, maka hidup. Itu maksudnya Allah itu sifat hayat yang membenarkan bahwa Allah itu bersifat kudrat, bersifat irodah. Allah bisa menciptakan alam ini, berarti Allah hidup. Yang lain tidak bisa. Allah bisa menciptakan langit yang bergantung begitu saja, menciptakan kawakib, bintang-bintang, planet, bulan, matahari yang bergantung begitu saja, tidak terletak pada sesuatu. Itu pasti hidup, dan hidupnya pasti bersifat ilmu. Karena kalau tidak sifat ilmu, maka tidak mungkin gitu. Beda dengan manusia, hidup pun belum tentu berilmu. Kalau Allah sifat hidup pasti berilmu gitu. Sebab ada orang yang hidup tidak berilmu,
Diajak belajar, ngapain belajar, yang penting urip katanya kan. Yang penting hidup katanya kan. Ayo pergilah ke kota, cari pengalaman, cari kerja, cari hidup aja kok jauh-jauh katanya kan. Di sini kan bisa hidup katanya, ada orang kayak gitu ya. Yang penting urip kata orang Jawa ya. Akhirnya nggak punya ilmu. Orang gila itu nggak punya ilmu. Allah Maha kuasa dan berkehendak untuk menciptakan alam ini, menciptakan bumi yang bulat terus berputar walaupun tidak diservis-servis. Kalau kereta kan 1 bulan 2 bulan diservis, diganti minyaknya, apa namanya minyaknya? Minyak oli ya, Olivia, ya, minyak oli. Ya. Ini bumi ini nggak pernah diminyaki, berputar terus. Berarti Allah berilmu, maka membenarkan sifat ilmu. Kemudian pasti hidup, tidak mungkin menciptakan tapi tidak hidup. Makanya yang berilmu itu ketika orang itu masih hidup, kalau sudah meninggal ya hilang ilmunya. Ilmunya Mas Jawa ini misalnya bisa betuli HP walaupun rusak lagi gitu ya. Ya. Kalau misalnya 70 tahun lagi meninggal, udah tua kali lah itu ya. Ya hilang ilmunya gitu. Maka Allah itu kalau mau mengambil ilmunya, para ulama itu bukan langsung diambili dari dadanya gitu. Ini ulama diambil ilmunya dari dadanya terus nggak ada ilmunya lagi, bingung-bingung. Duh, aku kok nggak bisa apa-apa katanya. Enggak. Tapi dengan mencabut ilmunya itu dengan mewafatkan ulama. Diwafatkan ulama sehingga tidak ada ulama lagi ataupun tinggal sedikit. Hatta idza su'ilu, terus yang masih ada karena tidak berilmu, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka menjawab tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka sesat dan menyesatkan gitu. Itu hadis. Jadi diambil ilmunya itu caranya dimatikan, diwafatkan. Maka yang mati sudah nggak ada lagi ilmunya. Guru Tuhfatul Murid yang hebat-hebat dulu sudah meninggal, ya nggak mungkin aku mau belajar di kuburan gitu. Nggak mungkin saya mau belajar di kuburan sama almarhum Ustadz Lahmuddin gitu. Kan nggak mungkin Ustadz kan. Nah, makanya belajar itu sama yang hidup, jangan belajar di kuburan. Apalagi minta togel ya. Udah suntuk kali tanya di kuburan, Mbah corona itu kapan siapnya Mbah katanya. Udah suntuk kali itu ya, nggak siap-siap, aku nggak bisa kerja dengan lancar lah Mbah katanya kan. Bunyilah suara, nggak lama-lama lah nak katanya kan. Mungkin tah berapa bulan lagi, lama lah itu Mbah katanya kan. Ya kamu nanya saya jawab kok bantah katanya kan. Kamu dengarkan apa enggak? Kalau enggak bisa pulang kamu katanya kan. Yang bilang itu setan. Ya. Apalagi kamu sering ke situ, lama-lama ditengoknya ada setan. Oh, ini udah kalap ini.
mancing pun udah nggak dapat gitu misalnya. Ya. Minta kuburan gitu ya, itu udah nggak betul ya. Kalau orang datang ke kuburan wali bukan minta kuburan, itu cuma namanya tawasul, berperantara sama orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena derajatnya kewalian itu tetap di sisi Allah, bukan waktu hidup saja, tetapi sesudah meninggalnya itu masih tetap gitu. Makanya membenarkan bahwa Allah itu bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat kalam. Makanya orang itu kalau berilmu ya pasti ya biasanya hidup. Nggak ada orang masih ada ilmunya nggak hidup tuh. Kamu hidup apa enggak? Hidup gitu. Ya udah syukur ya. Syukuri, ada yang nggak hidup-hidup. Makanya karena hidup itu disebut membenarkan itu tadi. Makanya sifat hidup ini mewakili sebenarnya pada sifat ma'ani itu tadi. Karena setiap orang berilmu itu pasti hidup. Kalau hidupnya benar itu pasti berilmu dan bisa bercakap dan bisa mendengarkan dan bisa berkehendak dan bisa mampu sesuatu gitu. Itu artinya sifat hayat. Paham maksudnya? Ya. Sifat hayat itu sifat yang terdahulu, yang tidak berpermulaan, yang ada pada zat Allah, yang membenarkan bahwa Allah itu bersifat ilmu, kudrat, iradat, kalam dan sama. Di situ di dalam kitab ini cuma disebutkan sihatal ilmi. Tapi sebenarnya diteruskan minas sifati, gitu, al-wajibati. Kalau tadi dikatakan sifat manusia atau sifat makhluk, yang orang itu mempunyai sifat idrok, mengerti sesuatu, yang memang pada asalnya, pada dasarnya, ketika orang itu masih bisa idrok, merasakan, mengetahui sesuatu dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, maka itu disebut namanya hayat. Tapi beda hayatul hadis dengan hayatul qadimah. Kalau hayat Allah itu qadimah, tapi hayat makhluk itu haditha. Sifat hayat Allah itu maha azali, tidak ada permulaannya. Tapi sifat hayat makhluk itu ada permulaannya. Makanya orang itu yang penting ditanya tanggal lahirmu berapa gitu. Enggak pernah tahu aku, kalau tanggal lahir nenekku tahu kata saya. Oh ya enggak bener ya. Makanya penting itu tanggal lahir, hari lahir. Makanya diperingati ulang tahun itu karena hari lahirnya. Ada awalnya. Tapi sifat hayat Allah itu azali. Tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya.
Sifat hayat Allah itu disebut namanya lidzatihi. Hidup tidak butuh dengan yang lain, tidak dihidupkan oleh orang yang lain, tetapi hidup karena zatnya. Beda kalau hayatul khalqi, hidupnya manusia, hidupnya makhluk itu tidak disebutkan lidzatihi, tetapi hidupnya makhluk itu karena sebab adanya ruh. Makanya orang itu kalau sudah berpisah dengan ruhnya disebut mati. Dipisahkan badan itu dengan ruh, sudah cepat-cepat karena rohnya sudah nggak ada lagi. Cepat dibawa ke kuburan supaya kalau memang baik segera nampak kebaikannya. Kalau memang jahat supaya tidak lama-lama menahan kejahatan di rumah. Makanya tidak sampai 3 hari terus margondang gitu ya. Margondang ya. Apa itu? Kalau orang yang tidak Islam itu sampai 2 hari 3 hari itu kan. Terus ada acara meratap. Ya. Yang meratapnya itu kuat-kuat itu dapat duit banyak. Yang tidak pandai meratap ditandai ini ya. Ini enggak sedih ini saudaranya. Gitu ya. Tapi kalau yang begitu datang, opung rambi misalnya kan, ya, misalnya kakeknya si Pahutar misalnya ya, begitu pulang langsung, opung si Pahutar udah nampak aku, begitu nampak sudah meninggal katanya kan, ya, misalnya ya, terus badannya bergoyang-goyang kayak orang sedih, itu dapat duit. Tapi kalau situ, Pung, aku nggak sempet lah Pung lama-lama. Ini nggak sedih nih gitu ya. Jadi kalau sudah Islam nggak usah ikut meratap, gitu ya Kak Fitri. Nggak usah ikut meratap, gitu ya. Karena sudah Islam. Ya. Sudah Islam kok ikut meratap pulang terus lebih parah lagi daripada yang, itu udah salah ya. Karena Allah itu hidupnya karena zatnya, bukan karena roh, maka tidak meninggal. Hayatnya Allah itu abadi. Sebab apa? Sebab tidak dihidupkan oleh yang lain dan tidak disebabkan oleh yang lain. Kalau manusia karena ada rohnya, makanya ada kalau sukmo gitu ya, rogo, apa rogo itu, merokok kantong, ya, jasad gitu ya. Kemudian ada itu sukmo, itu asal usul daripada bibit dari kelahirannya itu. Dan kemudian ada nyowo, nyawa. Kalau orang Arab taunya cuma 2, yaitu jasad dan ruh. Dia nggak tahu ada sukmo, maka nggak ada orang Arab namanya sukma itu. Kalau orang Medan ini ada Sukma Wijaya Antakusuma memangku batu bata 75 gitu. Ya, udah banyak kali lah itu 75. Ya. Udah Sukma memangku batu bata 75. Ya.
Makanya kadang-kadang orang itu diambil, kalau ilmu hitam itu diambil sukmanya. Dia masih hidup, rohnya masih situ, tapi nggak ingat, dibawa setan dia. Dia kemana-mana, dia jalan-jalan sesuai dengan kesetanan itulah. Bisa nanti dibawa ke, kalau di sini misalnya sampai ke Pakam, sampai ke Tanjung Merawa, sampai di tempat kuburan-kuburan sana gitu. Kalau yang nggak ahlinya nggak dapat itu untuk mengambilnya. Diambillah dengan ahlinya, dilaga doa itu dengan setan itu, atau dilaga jago-jagonya setan itu dengan jin-jin yang kuat. Nggak lama datang, gitu aja. Dia bisa ngomong, misalnya dukunnya itu Padil, aku dibawa ke semak-semak itulah Dil, katanya gitu ya. Banyak situ salak-salak misalnya kan. Misalnya ya itu misalnya sawit katanya kan, salak, sebelah sana sedikit padi katanya kan. Di mana lah Dil ini aku ini katanya, bawa pulanglah aku Dil katanya kan gitu ya. Barulah Padil itu berusaha gitu ya. Baru ditengok gitu pakai air entah apa. Baru ditunjukkan banyak bakteri-bakteri, terus ngechat. Apa? Iklan chat itu kan kayak, karena dia nggak ahlinya ya. Disitulah nanti diambil dari salak-salak itu. Bukan salaknya yang diambil, salakmu diambil ya hilang. Jadi dari situ sukmanya yang diambil. Kalau orang Arab nggak tahu, taunya cuma roh dan jasad itu. Ada satu lagi namanya Urbaning Wasiso gitu. Nah, itu nggak tahu saya. Ngerti tapi ragu-ragu mau disampaikan. Jadi kalau ragu-ragu tak usah. Jadi hayatullah itu bila ruhin, dan tidak boleh menganggap bahwa Allah itu hidupnya dengan roh, itu nggak boleh, haram. Sebab kalau dengan roh itu akan hilang rohnya dan mati. Maka beda dengan hayatul khalqi. Hayatul khalqi itu biruhin. Dan kita sendiri pun tidak tahu roh kita itu di mana, itu pun kita tidak tahu. Tapi yang harus kita yakini bahwa sifat hayat itu pada zat Allah dan qadimah maha azali dan kekal abadi selama-lamanya. Kalau hayat manusia kan nggak abadi. Dan kemudian beda dengan hayatul makhluk, hayat Allah itu. Hidupnya manusia ini kan sampai bertingkat-tingkat. Nanti diterangkan sedikit. Dan kemudian hayat Allah itu butuh, tidak butuh kepada yang mewujudkan. Ghaniyatun anil mukhassis. Dan hayat Allah itu tunggal, karena semua sifat Allah itu satu, tidak berta'alluq pada segala sesuatu. Beda dengan sifat hayat manusia. Sifat hayat manusia itu tidak qadimah, tidak kekal. Sifat hayat manusia itu perlu nyawa. Maka manusia itu ketika sudah sampai 140 hari di perutnya
mamaknya, baru ditiup nyawanya. Pada saat itu hidupnya kalau sudah ditiup nyawanya namanya di alam arwah. Kamu nggak ngerti di alam arwah. Kita semua pun nggak tahu. Ya. Bagaimana rasanya hidup di alam arwah. Belum berjasad. Sebelumnya di perut itu alam arwah. Kita belum ditentukan. Sudah ada misalnya akan lahir si Ramadan misalnya ya. Itu sudah ada, nanti kalau sudah bosan hidup di sana pindah ke Medan misalnya ya. Itu udah ada ketentuannya ya. Udah bosan hidup di sana. Pindah ke Medan. Mancing kodok. Misalnya ya. Ketawa kok, apa memang dapat ikan tadi? Ya. Kalau enggak berarti kodok lah itu. Sesudah diwujudkan di janin itu namanya di alam arham. Alam arwah dulu baru alam arham. Alam rahim. Ya. Di alam rahim itu 9 bulan. Makanya memuliakan ketika ditanya kedua orang tua itu ditekankan ibunya 3 kali tetapi bapaknya sekali. Mana yang lebih saya hormati? Kata Nabi, ibumu. Mana lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Kemudian bapakmu. Maka ibunya 3, bapaknya 1. Yesus 1. Maksudnya ibunya disebut 3 kali, bapaknya sekali gitu. Dibilang kayak gitu udah menyengir kamu ya. Ya. Nggak mau aku kayak gitu, nggak aturan itu katanya. Ya. Tapi ada saatnya ya, kata Ustadz Munib tempo hari ya. Ya kalau memang pertimbangannya yang laki itu kayak model Soekarno gitu, handsome, ya, pejabat gitu. Ini bukan persis dia, ini contohnya seperti dia gitu. Pejabat, presiden nomor 1, cerdas, ya, duitnya banyak. Maka gadis Jepang pun tertarik gitu. Daripada aku sama Jepang gak sunat ini kata gitu. Bagus sama Soekarno ini katanya. Ya. Menari dia. Soekarno jadi jurinya terus menari bersama di Jepang sana. Apa nggak cerdas dia menari sama gadis-gadis Jepang. Dia selalu pakai peci hitam. Ciri-cirinya. Orangnya ganteng. Tapi di bawah lagi ada lebih ganteng Soeharto. Dan ada daya tariknya tersendiri ya. Makanya dugaan-dugaan entah betul entah enggak, ada ajian Nyi Roro Kidulnya gitu ya. Ya. Gitu. Kalau kamu kan ajian Mak Lampir. Ya. Kayaknya kamu kadang-kadang tengok YouTube itu nggak usah dipercaya kali, sekedar perbandingan saja ya. Jangan kamu percaya kali, gila nanti kamu. Ya, sekedar perbandingan maka ngaji gitu ya. Maka kesibukan apapun tetap usahakan mengaji, karena dengan mengaji sehat, selamat dunia akhirat gitu ya. Makanya Ustadz Munib terus mengaji lagi ya. Tambah pakai gaya, pakai kacamata dia gitu. Ya. Gitu. Kalau nggak ngaji di saat sekarang ini nggak bisa ketawa orang ini. Nah,
karena ngaji bisa dapat ilmu, bisa ketawa ketiwi. Dengan ilmu itu mendapat hiburan, tetapi yang halalan thayyibah dan dapat ilmu yang banyak gitu. Jangan cari hiburan pun di jalan gitu ya, Dan. Ya, di jalan-jalan sama kawannya bawa gitar ke sana kemari gitu ya. Kalau seperti itu ya, yang seperti Soekarno itu ya orang itu pilih, ya udahlah nggak apa-apa kalau ini gitu. Tapi yang potongan kumel gitu satu aja nggak bisa, ya janganlah. Ngurus satu aja megos artinya bernapas pun udah hampir Senin Kamis. Iya Ustaz. Yang lebih parah lagi ngurus satu saja alatnya itu setengah nggak hidup gitu. Ya, ini saya berapa kali ditelepon orang, Ustadz bagaimana selanjutnya pengobatannya gitu. Duh, apa nggak ada perubahannya, saya bilang. Ya badannya udah enak. Apa maksudnya, saya bilang gitu ya. Ini barangnya ini belum 100% gitu. Ya tapi kan ada perubahannya. Iya mati-mati Ustaz. Kayak kereta siasan. Dedet gitu ya. Akhirnya saya sudah dijanjikan orang lagi. Kapan Ustadz datang? Ya nanti saya cari waktu, saya bilang gitu. Saya pun bingung apa lah mau diobati. Ya, nggak mungkin ada dicelentis gini. Jadi saya ngomong-ngomong sama yang ahli kayak gitu secara gaib, apa lah yang diobati itu? Saya bilang sendiri centis gini tuh gitu, bukan kayak gitu katanya kan, matilah orang katanya kan. Ini memang kenyataan ya, dibuat orang. Kayaknya jangan petentengan jadi laki-laki. Yang bikin ya kerjaan perempuan. Karena dari dulu itu yang bikin rame itu ya perempuan. Nabi Adam itu kalau misalnya nggak ketemu sama Siti Hawa nggak rame, itu diem aja. Makanya diturunkan sama Allah ketemu sama Siti Hawa baru rame gitu ya. Makanya Adam itu diem aja, vokalnya itu mingkem Adam gitu ya. Kalau Hawa itu Hawa gitu ya, rame gitu ya. Kalau sudah kumpul kau katanya gitu. Nah, gitu. Mana kayak gitu katanya kan gitu. Udahlah biarin aja memang kayak gitu aturannya gitu ya. Kalau ada laki-laki kayak gitu berarti serupa dengan Hawa, cerewet kali gitu. Sampai semua masakan dikomentari. Kata istrinya, cerewet kali, ini masak sendiri gitu kan. Semua masakan salah, kurang asin, keasinan, kurang ini, kurang itu gitu kan. Makanya nanti mana tahu si Fadil pandai masak, mana tahu ya nggak usah ditunjuk-tunjukkan, ya udah diem aja gitu ya, karena udah biasa masak ya. Tapi masaknya perempuan lebih pintar biasanya kalau orang kampungan biasa. Kecuali kalau yang sep-sep itu ya. Kalau sep-sep itu memang biasanya yang hebat laki-laki. Maka kemampuan laki-laki itu tak bisa ditandingi. Gitu ya. Ya. Jadi kehidupan yang hayat tadi tingkatannya ilmu hayat. Alam arwah baru alam hayat. Alam hayat itu hidup di dunia. Hidup di dunia ini namanya alam hayat.
Makanya yang sudah keluar dari alam arham itu nangis. Waktu di alam arwah itu tenang. Nggak ada yang iri hati segala macam. Begitu lahir di dunia kok banyak kali lah permasalahan ini. Gitu ya, terus nangis. Makanya umumnya bayi itu kalau lahir nangis, nggak ada yang cengengesan. Gitu. Walaupun menangis, mamanya tersenyum. Sudah cantik anakku walaupun hitam gitu ya. Tengoklah ya anak kita katanya kan, kayak bintang film cantik katanya kan. Ya, kalau masih kecil itu hitam-hitam nggak apa-apa, namanya masih kecil ya. Nanti kalau sudah besar disulap kan menjadi putih itu. Gampang itu buat kayak gitu ya. Sesudah alam hayat di dunia ini banyak permasalahan. Kalau di dunia itu pasti banyak permasalahan. Tidak ada di dunia ini yang tidak banyak permasalahan. Yang kuliah ada masalah. Sekarang sidang pun pakai online. Ya. Sehingga bisa saja itu yang di sidang itu pakai jas rapi atasnya, bawa celana pendek gitu. Bisa saja seperti itu ya. Misalnya bermasalah, yang mau nikah pun kok nggak dapat laku ini gitu. Udah dapat pun kupikir sesudah nikah itu senang kali, rupanya ada juga permasalahan gitu ya. Namanya orang hidup ya. Tapi nggak usah dikasih tahu sama yang belum nikah, nanti udahlah sendirian aku enak katakan ya. Apalagi udah nengok laki-laki kayak gitu sering pacar putus nyambung betulnya kan. Akhirnya mandi di kamar mandi itu nyanyi dia terus percuma gitu ya. Gitu ya, air kau siramkan gitu ya, dan seterusnya ya. Misalnya udah suntuk kali gitu ya, nggak boleh suntuk kali ya. Orang itu pasti ada permasalahan, tetapi cara menghadapi permasalahan itu itulah kalau yang pandai itu jadi cepat gitu. Orang sudah berkeluarga ya sabar, itu salah satu di antaranya. Kalau nggak sabar ya langsung kuceraikan kau ya katanya kan gitu. Disuruh buat sarapan nasi goreng aja nggak pandai kau katanya kan gitu ya misalnya ya. Misalnya ya ada masalah sedikit, aku minta cerai katanya kan. Nggak cukup uang katanya kan. Ini mau dagangan apa berumah tangga gitu. Ya, saya kadang-kadang ini mau berdagang apa mau rumah tangga gitu ya. Kalau rumah tangga itu saling tolong menolong. Makanya saya ngajar kitab kadang-kadang saya tengok-tengok sambil ini kalau nggak cukup ini boleh gugat cerai gitu. Terus saya pikir-pikir, aku asik kayak gini aja kitab ini gitu. Kalau dicocokkan ini dalam hidup, akhirnya saya terus ngomong, ini mau berdagang apa mau berumah tangga gitu. Kalau mau berumah tangga itu saling menolong. Tapi kalau mau berdagang nggak cukup sedikit, udahlah pulang sana katanya kan. Jangan pulang, nggak cukup uangnya katanya. Pokoknya nggak mau tahu. Ini namanya mau berdagang, bukan mau berumah tangga. Nah, diingat-ingat itu ya, yang laki ataupun yang tidak laki. Ya kayak gitu kalau bahasa fikih itu ya, apa zakarin wa ghairihi. Yang tidak laki itu dua, perempuan ataupun banci gitu ya. Kemudian sesudah alam hayat itu meninggal sakaratul maut, namanya alam muhtador. Nampak itu ada malaikat mau datang. Makanya kamu sekarang ini jangan kepingin ketemu sama malaikat. Kecuali kamu ini sudah tingkat waliullah.
kok nggak datang-datang lah malaikat ini, itu bisa, ya. Tapi kalau orang-orang biasa jangan kepingin ketemu malaikat, nanti sakaratul maut terus, dan kamu nggak bisa bantah kalau sakaratul maut. Beda sama tingkatan-tingkatan para nabi begitu, dibilang mau mencabut nyawa, kok ada kekasih mau mencabut nyawa kekasih, katanya kan. Balik malaikat, karena malaikatnya pun nggak belajar, ya nggak bisa belajar debat. Malaikat itu kayak gitu. Seandainya malaikat pun kuliah tambah, ya susah kalau dosennya ngasih nilai C gitu aja dicabut nyawanya kalau Israel. Gondok itu dikasih nilai C itu sama dosen, bukan main. Saya itu aja yang bodoh dapat B, aku C, katanya kan. Makanya kalau seandainya kuliah malaikat itu aku cabut nyawanya dosen ini, katanya kan. Makanya nggak ada malaikat. Akhirnya malaikat pergi lagi, terus bilangkan sama Ibrahim itu, apakah kekasih Allah mau ditemukan sama kekasih itu? Nggak mau. Ya udahlah kalau kayak gitu, katanya. Malaikatnya nggak debat dulu, balik lagi. Coba kamu datang Israel gitu, oh sakit kali itu dicabut nyawa itu, belum pernah kan? Gitu ya. Sedangkan sakit biasa aja nangis-nangis, gitu. Ketawa, apalagi. Iya kok ketawa sih Iskandar. Iskandar kan nggak pernah nangis kalau sakit. Ecek-ecek dia itu. Nangis itu ada dua. Ada nangis asli dan ada nangis air mata buaya, gitu ya. Kalau orang pandai nangis itu hati-hati. Tapi kalau yang biasa memang kesakitan menangis, itu kalau orang pandai menangis, kayak dulu ada siapa itu pengurus Wasliyah yang siapa Ustaz, yang Rubis itu, Aziddin ya, ada meninggal itu ya. Waktu mau ke Bandung di depan ulama itu menangis dia, mau nangis betul-betul. Ustadz, tolonglah Ustadz, gitu kan. Nah, semua orang diberangkatkan ke Bandung libre, termasuk saya, ya, muktamar. Saya nggak bayar pulang balik. Di sana pun makannya tidurnya di hotel. Cuma saya sampai Bandung pulang ke Jawa. Nah itulah namanya apanya, nggak apa kalinya aku di hati saya kan. Sampai Jawa 2 hari atau 3 hari balik lagi nampak. Dari mana Ustaz? Nengok rumah sebentar, saya bilang gitu. Sampai situ karena di situ 1 minggu. Nangis. Jadi setelah saya pikir-pikir dia jadi si air mata buaya ini gitu. Pandai nangis gitu ya. Ya siap nangis ya sudah biasa ketawa gitu ya. Gitu. Orang perempuan itu biasanya ada kayak gitu ya. Iya. Jadi alam yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima, alam barzah, waktu dikubur, di alam kubur. Sudah dikubur, alam barzah lama-lama, kadang-kadang roh itu bisa pulang, nengok orang anaknya. Namanya pindah ke alam al-ba'si, waktu dibangkitkan dari kubur. Semua yang pernah hidup akan dihidupkan kembali. Itu namanya alam ba'si. Sesudah alam ba'si yang kekal abadi itu alam akhirat di surga ataupun di neraka. Tapi kamu saya doakan ahli surga semua ya. Karena kamu punya
kuncinya la ilaha illallah. Tinggal kamu ginikan aja ya. Gitu. Kalau zaman dulu begini, kalau zaman sekarang itu tinggal ginikan, tempelkan gini aja terbuka. Nah, kayak di hotel gitu ya. Kamu nggak tahu dikasih kartu gitu saja, gitu ya. Ini kok mau masuk hotel kok dikasih kartu saja, kan? Bang, kuncinya mana bang? Itu Pak, nanti ginikan aja Pak. Diginikan tapi di atasnya, nggak bisa Pak katanya. Pas di situnya Pak, baru sudah di dalam nggak bisa keluar dia. Nelpon kawannya, Ustadz, cemana ini nggak bisa keluar aku katanya kan. Udahlah cepet sarapan. Apa sarapan keluar aja nggak bisa katanya. Makanya ya pengalaman lah sedikit kayak gitu ya. Jadi sekali-sekali jadi pelayan di hotel gitu ya. Kalau nggak bisa tidur di hotel, jadi pelayan di hotel lebih pandai gitu. Tapi kalau dikasih pre di hotel biasanya pulang, jarang sekali saya mau. Nah, jadi hidup manusia itu berpindah-pindah, itu maksudnya beda dengan hayat Allah. Tapi hayat Allah itu kekal abadi, satu, tidak seperti itu tadi gitu ya. Ya itu aja dulu, nanti dilanjutkan dengan dalil-dalilnya. Dalilnya ingat-ingat nanti dalilnya sifat Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum